Selamat tahun baru, tahun yang penuh rahasia namun penuh dengan kesuksesan, tahun yang penuh dengan kemenangan, tahun yang penuh dengan kita akan melakukan mujizat-mujizat melalui urapan Roh Allah, melalui penyerahan diri kita kepada Tuhan. Pada kesempatan ini khotbah kami kembali kepada tema yang ada di depan jemaat Tuhan dan di belakang saya ini. Saya ada buat dalam tulisan khotbah saya pagi ini untuk bacakan saja di depan untuk kita mengikuti apa yang ditulis ini untuk sebagai dasar pijakan teologis kita di tahun berjalan 2023 ini. Tadi malam kita sudah mendengar firman Tuhan melalui hamba Tuhan bahwa kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu dilakukan oleh pihak kita umat yang tak berdaya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita melihat teks yang saya ada tulis ini. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekolah minggu yang Yesus Kristus kasih, kita tidak terasa waktu begitu berjalan dari detik, menit, jam, hari, tanggal, minggu, bulan, dan tahun selalu bergantian. Tepat hari ini kita memasuki tahun baru 1 Januari 2023. Kita tanpa sadari bahwa waktu terus berjalan mengurangi umur setiap insan makhluk hidup, lebih khususnya manusia di planet bumi ini. Dinamika dunia selalu berubah mengikuti derap situasi sosial, budaya, ekonomi, geografis yang terjadi pada setiap dekade. Kita sebagai anak-anak Tuhan sepatutnya memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena anugerah kasih-Nya, Tuhan mengizinkan kita memasuki di tahun 2023 bukan karena kita hebat atau gagah, melainkan semata-mata oleh pertolongan Roh Kudus kepada kita anak-anak Tuhan. Tuhan Allah mempunyai rencana indah kepada setiap kita adalah hanya untuk memuliakan Tuhan melalui aktivitas keseharian kita di tahun 2023 dan seterusnya. Sebagai landasan pijakan teologis kita untuk menjejaki hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun 2023 dan seterusnya, kita kembali kepada nats, tema, dan subtema yang telah ditetapkan Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua adalah Yesaya 9 ayat 1 dan 2, Efesus pasal 5 ayat 9. Tema adalah terang kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai, memberi harapan bagi umat yang tak berdaya. Subtema, mari kita sambut dan pancarkan terang Yesus Kristus dengan menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di tengah tantangan zaman ini. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, perjanjian lama Yesaya 9 ayat 1 sampai 2 merupakan seruan Nabi Yesaya, ditulis pada waktu dia bekerja sebagai seorang pejabat dalam pemerintahan kerajaan Yehuda pada tahun 745 sebelum Masehi. Ia memiliki banyak pengetahuan dan keahlian, dan ia menuangkan semua dalam tulisan puisi dan dibaca oleh masyarakat Yehuda dan juga pemerintah dan agama yang ada di sana. Untuk mereka harus melakukan sesuai dengan pesan Allah melalui Nabi Yesaya ini.
Teks perjanjian baru dalam Efesus 5 ayat 9 sebagai tulisan Rasul Paulus. Ia seorang terpelajar, memiliki banyak pengetahuan bahasa dan mempunyai cukup pandai dalam melakukan pendekatan budaya sehingga dia menjangkau seluruh bumi Asia kecil kira-kira 50 sampai 70 sesudah Masehi. Ia mengajarkan dogma ajaran yang berpusat pada Yesus adalah anak Allah yang harus diterima oleh semua suku, bangsa, dan agama. Umat Tuhan Yesaya ini hidup kira-kira tahun 745 sampai 617 sebelum Masehi. Sedangkan Rasul Paulus ini hidup dan berkarya berbeda tahun, yaitu abad 20 sebelum Masehi sampai 70 sesudah Masehi. Ia menasihatkan kepada jemaat Efesus supaya mereka tidak boleh melaksanakan praktik berhala dan kejahatan apapun, tetapi mereka harus hidup dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran, menghadapi berbagai pengajaran agama dan berbagai masyarakat yang ada di kota Efesus. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, anak-anak sekolah minggu dan Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, tema subtema tersebut merupakan renungan kita pada momen perayaan Natal Desember 2022 dan sekaligus sebagai dasar pijakan kita memasuki tahun baru. Saya percaya refleksi teologis kita hendaknya realisasi kebenaran ini melalui tindakan nyata pada pelayanan kita masing-masing di tahun 2023 dan seterusnya, hanya semata-mata untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Umat Tuhan yang Yesus kasih, ada 5 bagian yang kita akan merenungkan, 4 bagian di dalam nas yang kita baca ini. Pertama adalah terang Kristus memberi harapan bagi umat tak berdaya. Sebagai pemimpin Kristen, hendaknya mencari sumber terang itu, karena melalui terang Kristus setiap umat yang ditindas dibebaskan dari tawanan. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Terang Kristus ada di dalam Kristus Yesus sendiri. Terang Kristus, Yesus Kristus sendiri, dan dia adalah terang yang kekal selama-lamanya. Ia sendiri mengakui akulah terang dunia. Rasul Paulus juga menyatakan ia adalah yang sudah ada dahulu dan selama-lamanya. Demikian juga Rasul Yohanes juga menyatakan dia adalah terang dunia. Demikian juga Saulus melihat Tuhan Yesus itu seperti sinar matahari. Yohanes di Pulau Patmos melihat Tuhan Yesus sebagai sinar matahari. Dan di dalam Yerusalem baru tidak memerlukan lampunya, karena Kristus Tuhan akan menjadi terang untuk kekal selama-lamanya. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, di dalam Dia kita juga adalah terang dunia, menerangi di mana saja kita berada, melaksanakan aktivitas kita. Dengan terang Kristus kita menyinarkan kepada dunia. Di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 2 telah menuliskan demikian, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, kita walaupun konteks hidup orang Yehuda zaman Yesaya hidup berbeda dengan zaman kita sekarang ini di tanah Papua, secara geografis, sosial, budaya, sistem politik, dalam dimensi sejarah. Namun ada prinsip kebenaran yang disampaikan Nabi Yesaya sangat sesuai dan harus menjadi dasar pijakan kita orang percaya di zaman ini.
dilema atau tantangan sosial orang asli Papua dalam memoria pasionis atau sejarah penderitaan seperti orang Yehuda zaman dahulu, di mana telah hilang harapan masa depan mereka. Hal ini sama dengan gereja dan masyarakat orang asli Papua di Pulau Papua bagian barat ini, yang juga telah hilang harapan hidup masa depan orang asli Papua di atas tanah Papua ini. Namun kebenaran firman Allah dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 2 ini memberi kita kekuatan baru untuk mengerti dengan benar semua perubahan dan perkembangan zaman sekarang ini dalam kacamata rencana Allah untuk masa depan penyelamatan orang asli Papua dari ancaman genosida atau dari ancaman pemusnahan etnis atau ras. Umat Tuhan yang diberkati dalam rancangan Allah, kita belajar beberapa hal sehubungan dengan rencana Allah bagi masa depan umat pilihan Allah atau orang asli Papua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hal yang pertama, Nabi Yesaya menyerukan umat Tuhan tetap percaya kepada Yahweh Sebaot, Allah yang mempunyai kuasa di langit dan di bumi, serta menghormati kekudusan kados Israel. Di dalam tantangan ini, kalau bangsa Yehuda tetap beriman kepada Yahweh Sebaot dan menghormati kekudusan kados Israel, maka Allah sendiri akan berperkara dengan kerajaan Aram atau Asyur. Kekuatan kerajaan Aram atau Asyur ada di dalam pantauan kekuasaan Allah. Namun apabila pemerintahan agama dan masyarakat Yehuda menyembah Baal, praktek sinkretisme atau campuran ajaran adat dengan Alkitab, atau okultisme atau praktek kuasa gelap dan kejahatan lain, pasti bait Allah di Yerusalem dan kerajaan Yehuda akan beralih ke dalam kekuatan Babilonia. Umat Tuhan, kebenaran Allah ini datang juga kepada kita orang asli Papua atau orang percaya bahwa apabila kita masih beraktivitas pada praktek sinkretisme dan praktek okultisme atau kuasa gelap yang pada intinya merendahkan otoritas atau kewibawaan ketuhanan Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka segala rencana dan perjuangan hidup kita tidak akan terwujud atau tertunda-tunda. Firman Tuhan mengajak kita untuk kembali kepada kasih mula-mula, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, serta bertobat dari segala dosa, agar Allah mendatangkan waktu kelegaan bagi kita untuk melakukan perbuatan benar di bumi bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Roh Kudus tetap mendoakan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan di dalam tantangan. Walaupun iblis mendakwa kita sebagai orang berdosa, tetapi kuasa darah Kristus sudah menyucikan kita, akan membasuh kita di dalam darahnya. Komunikasi kita dengan Tuhan Allah yang mengasihi kita tetap terpelihara melalui cara kita setia melakukan segala firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, menyembah Allah dengan benar, perintah Allah di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Kita mengagungkan Allah kita, menyembah Tuhan, dan tidak boleh Allah lain dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Allah. Hal kedua, apabila orang percaya dewasa ini merendahkan otoritas ketritunggalan Allah dengan cara menyembah berhala, percaya sinkretisme, dan praktek okultisme atau kuasa kegelapan, Allah sendiri akan turun menghukum setiap orang dengan berbagai jenis penyakit dan musibah. Allah yang Maha Kudus harus kita junjung tinggikan melalui kehidupan kita, sebab Allah bertakhta di atas kekudusan dan puji-pujian orang percaya.
Jadi ada di antara orang Israel tidak masuk tanah perjanjian karena mereka menyembah berhala dan mencobai Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 7. Dosa ini mendatangkan murka Allah kepada orang yang menginjak darah perjanjian anak domba Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hal kedua, Nabi Yesaya menyerukan umat Tuhan harus melawan keinginan daging yang berjuang dalam kita. Yesaya menegaskan harus melawan musuh dari dalam kita. Siapa musuh dari dalam kita itu? Apakah itu istri, suami, anak-anak atau adik atau saudara sekandung atau keluarga kampung? Bukan. Musuh dalam diri kita yang harus lawan adalah kedagingan dalam diri kita, yang pada intinya bertentangan dengan kehendak Allah. Kemalasan, permusuhan, iri hati, ambisi, amarah dan lain sebagainya, kejahatan yang lain juga. Allah melengkapi diri kita dengan segala potensi yang berharga. Pikiran kita harus dibersihkan dari pikiran yang tidak positif. Iblis pertama-tama menyerang pikiran kita. Pikiran kita harus selalu bersih dari hal yang tidak positif. Daud menyatakan, aku dilahirkan oleh ibuku dalam keadaan berdosa. Banyak orang menyatakan bahwa anak bayi yang tidak berdosa, meskipun secara praktik dia belum melakukan dosa. Tetapi dalam diri bayi itu ada potensi tidak positif. Gen darah turunan, yaitu keinginan daging. Sehingga setiap hari demi hari kita dikuduskan oleh Allah. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, waktu Yesaya dipanggil menjadi nabi, ia mengadari ia berdosa. Dosa bibirnya, dia katakan, aku seorang yang najis bibir. Maka Allah datang menguduskan bibirnya dan dia menjadi orang yang dipulihkan Allah dan menjadi nabi yang heran. Yesaya 6 ayat 4-9. Pentingnya pengadaran diri dari segala jenis perbuatan dosa kita, dan setelah itu kita harus ada tindakan untuk perubahan karakter positif yang memuliakan Tuhan Allah, supaya kita setia memenuhi kehendak Allah dan melakukan hal-hal positif yang memberi dampak yang baik kepada sesama, diri sendiri, dan di mana kita berada. Jemaat yang Yesus kasih, hal yang ketiga, Nabi Yesaya menyerukan jangan menindas umat yang tak berdaya. Nabi Yesaya mengkritik raja dan penguasa Yehuda agar tidak menindas umat tak berdaya secara politik, secara ekonomi, secara budaya. Penindasan terjadi ketika pihak otoritas atau pihak kuasa secara politik, ekonomi, budaya melancarkan kuasanya tanpa pertimbangan etika dan hukum, sehingga terjadi pola kekerasan, eksploitasi, dan dominasi budaya. Ini yang terjadi seperti Firaun di Mesir dalam Keluaran pasal 1 ayat sampai 2. Israel ditindas dan cara kerja Rodi dan membunuh bayi laki-laki berani adalah kebijakan rasisme. Kebijakan serupa juga terjadi Raja Ahab. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29, dia membunuh petani Nabot, seorang yang punya pemilik kebun anggur di Samaria, dan kebunnya diambil. Orangnya dibunuh oleh seorang perempuan namanya Isabel, istri Raja Ahaz. Kisah ini juga terdapat di dalam Matius pasal 2. Raja Herodes membunuh anak yang umur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sejarah penderitaan umat Tuhan di seluruh dunia sudah ada sampai saat ini. Di negara Peru sama juga terjadi banyak masyarakat ditindas dan juga eksploitasi hak sumber daya alam mereka
dan kebudayaan mereka didominasi oleh pihak pendatang. Di Indonesia pernah terjadi di Jawa, tanah mereka diambil oleh pihak pemerintah Orde Baru yang menjalankan politik korupsi, kolusi dan nepotisme dan banyak kejahatan yang terjadi pada waktu Orde Baru. Dan di tahun era reformasi 1998 sampai 2022 ini, paradigma lama masih terus ada sampai saat ini, sehingga di mana-mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia, lebih-lebih di tanah Papua. Di tanah Papua dalam sejarah gereja mencatat kegiatan para investor asing dan nasional mengambil kekayaan alam Papua secara besar-besaran, sehingga harkat martabat orang asli Papua menekan jumlahnya menjadi minoritas kecil di atas tanah Papua. Sejak 1963 sampai 2022 ini, secara ilegal, kayu ilegal, ikan ilegal tamban, sehingga rusaknya ekosistem dan semua populasi ini menjadi minoritas, menuju kepada pemusnahan segala-galanya termasuk manusia. Umat Tuhan yang Yesus kasih, bentuk penghinaan terhadap manusia Papua, diskriminasi dalam pekerjaan karena adu domba orang asli Papua sendiri, merupakan gambaran hidup umat dan gereja Papua. Sedang sakit karena kehidupan manusia di tanah Papua selalu saja terjadi konflik, mulai dari rumah tangga sampai bangsa. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hal yang kedua, bagian kedua, umat tak berdaya berusaha hidup tanpa kekerasan. Ketika ada tantangan-tantangan ini, umat yang tak berdaya seperti kita yang ada di dalam gereja eklesia, kita hidup berusaha tanpa kekerasan. Karena kekerasan itu pihak orang yang menindas, sehingga kita harus membangun cara baru, cara yang bermartabat, cara yang harus kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana firman Tuhan yang tadi malam kita dengar. Kita adalah umat yang tak berdaya, terus mengembangkan potensi hidup yang dianugerahkan Tuhan menghadapi perubahan dan perkembangan global dewasa ini. Walaupun di sana sini selalu saja terjadi konflik membuat kita emosional, namun pikiran kita selalu optimis dan percaya Tuhan Allah sambil berjuang bekerja menghasilkan buah baik rohani dan jasmani. Kita umat tak berdaya masih disebut kaum yang hidupnya tergantung pada sistem ekonomi dominan, sehingga mereka sebut kita adalah kaum yang hilang harapan hari besok. Karena itu sebagai umat tak berdaya, upaya meningkatkan kualitas hidup, mutu hidup bersama sebagai sebuah suku bangsa, juga sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, kita bekerja melaksanakan pekerjaan jasmani dan rohani di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, reboisasi hutan, sembako, BBM, peternakan, pengkaderan SDM di bidang pendidikan, peningkatan ilmu pengetahuan di bidang informasi teknologi, dan lain-lain. Kita perlu melaksanakan bersama pekerjaan-pekerjaan yang memperkuat basis ekonomi umat tak berdaya. Ekonomi kita dengan cara menggali potensi hidup kita masing-masing sangat penting diperjuangkan dalam menghadapi era persaingan dan perubahan yang global ini. Menghadapi segala bidang ini, cara ini sekaligus memperlihatkan kepada pihak yang berkuasa bahwa kita juga bisa. Upaya seperti ini dianggap sebuah perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh Yusuf Maria, Elizabeth, Hana, umat tak berdaya, Simeon. Mereka menemukan cara hidup ini di dalam kapasitas mereka melawan
segala macam intimidasi, cara-cara kerja kekuasaan itu mereka melawan dengan kapasitas hidup mereka. Di Efrata, mereka menjaga kawanan domba. Mereka berada di mana mereka berada. Mereka setia berdoa. Hal yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang percaya, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, mereka menemukan cara hidup sesuai dengan kapasitas mereka dalam menghadapi otoritas kekuasaan pihak Romawi, pihak Raja Herodes dan dominasi pemimpin agama Yahudi pada awal abad Masehi tanpa kekerasan. Kita lihat tokoh Yusuf adalah seorang yang memiliki skill dan hikmat Allah sehingga dia melindungi anak Allah dan istrinya dari ancaman Raja Herodes. Kita kaum bapa harus mengambil karakter Yusuf di dalam memimpin keluarga kita dalam tantangan ini. Karunia bakat yang kita miliki terus kembangkan dalam menghadapi sistem global dengan rendah hati memahami derap perubahan dan perkembangan dunia sambil menjaga diri dari arus pengaruh duniawi. Kita terus kembangkan sayap kemah kita dalam melawan kuasa kegelapan. Ya, pesan Tuhan kepada kita, kita mengampuni sesama yang bersalah dan melakukan kebaikan, keadilan dan kebenaran, dan kita membawa damai di mana tidak ada ketidakadilan. Hal ketiga yang kita akan melihat bersama, umat tak berdaya terus bersukacita karena hari esok ada di dalam rencana Allah. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus, para gembala domba di Efrata, mereka punya prinsip. Pertama adalah mereka tetap memegang teguh janji firman Allah. Mazmur 119 ayat 11. Sehingga janji Tuhan yang Tuhan Allah kasih tahu kepada Yesaya pada tahun 345 sebelum Masehi digenapi 5 sebelum Masehi di Bethlehem. Karena mereka pegang janji teguh, janji firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya selalu meyakini setiap janji firman Allah, karena Allah pasti menepati janjinya tepat pada waktunya. Hal yang berikut, kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Kita merenungkan firman itu siang dan malam. Karena firman Tuhan ini menuntun kita menilai zaman yang sedang berubah ini. Mereka menilai zaman yang berubah karena firman Tuhan ada di dalam hati mereka. Simeon dan Hana adalah orang yang setia berdoa merenungkan firman Allah dalam bait Allah di Yerusalem. Sehingga setelah 700 tahun Kristus lahir di Bethlehem. Firman Allah adalah terang dalam perjalanan hidup kita. Dan firman Tuhan selalu memberkati kita. Dan firman Tuhan mengungkapkan dosa kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam segala kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga, komunikasi kita dengan Allah dalam doa. Kita tidak putusnya di dalam doa. Doa merupakan nafas hidup di setiap waktu untuk menerima rahmat dan kasih Allah. Dari waktu ke waktu sambil menanti janji Allah terjadi dalam setiap orang percaya. Kita selalu berseru kepada Tuhan Allah kita, Raja segala raja, karena dalam Dia ada kuasa yang tetap menyertai kita. Ia mendengarkan segala doa kita. Kita mengakui segala dosa kita dengan menjaga diri dari segala dosa, karena dosa merupakan penghalang doa kita. Allah berkenan kepada doa kita ketika kita meminta kepada Tuhan setelah bertobat dari segala dosa. Kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Itu doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Doa yang tidak bertele-tele,
doa yang tidak ajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ini. Hal yang berikut, kita setia bekerja pada tugas kita masing-masing. Setia di kantor, setia di gereja, setia di sekolah, setia di mana saja, maka hadirat Tuhan akan datang. Kalau kita tidak setia dalam tugas dan pekerjaan kita, maka hadirat Tuhan tidak akan datang. Para gembala setia sehingga mereka melakukan dengan kebaikan, keadilan, kebenaran, maka hadirat Tuhan datang kepada mereka. Dalam suasana seperti ini di tanah Papua, orang Papua diajak untuk harus hidup dengan jujur, adil dan benar. Baik orang Papua yang bekerja sebagai pemerintah, di kantor, sebagai masyarakat, dan juga di mana dalam gereja. Di dalam gereja juga, di dalam keluarga juga. Sehingga hadirat Allah akan datang. Di mana ada kejujuran, keadilan dan kebenaran, hadirat Allah akan datang. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, hal yang berikut, mencari dan menemukan keselamatan, lalu memberitakan kepada semua orang. Para gembala domba, mereka tidak dengar saja, tetapi bertindak, melakukan, dan menemukan keselamatan lalu memberitakan Injil. Tugas memberitakan Injil Kristus kepada sesama adalah tugas kita masing-masing. Karena ini adalah amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Hal yang terakhir, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi yang keempat adalah umat tak berdaya tetap berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Sebagaimana orang Majus dan para gembala, mereka berkorban harta benda mereka bagi anak Allah, dan anak Allah menerima harta benda mereka dan dihitung dalam segala berkat, kebenaran dan pahala Allah. Demikian juga kita orang Kristen, orang asli Papua, secara sistem ekonomi kita tidak berdaya, tetapi tetap mengokon pekerjaan Tuhan merupakan prioritas dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Tuhan akan memberkati kita ketika kita ada di dalam dunia, kalau kita berkorban bagi pekerjaan Tuhan, yaitu berkat kedudukan, berkat keturunan, berkat warisan, berkat kehormatan, karena Allah tidak membiarkan anak-anaknya dipermainkan oleh dunia dengan segala penindasannya. Karena itu berkorban bagi pekerjaan Tuhan adalah perintah Allah kepada Israel. Di dalam Keluaran 22 ayat 28 dan 30, seluruh kitab imamat, lebih khususnya Maleakhi 3 ayat 10, Amsal 3 ayat 9, kita memberikan segala harta benda yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan, untuk melanjutkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja mula-mula bertumbuh serta memberitakan Injil ke seluruh dunia karena anak-anak Tuhan setia mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga segala suku bangsa sudah mendengar Injil Kristus. Jemaat eklesia ini bertumbuh berkembang karena jemaat selalu mengokon pekerjaan Tuhan melalui harta benda. Sehingga kita melihat ada gedung, ada tanah, ada, karena jemaat berkorban dan Tuhan tetap akan memberkati, menyertai. Walaupun dalam sistem ekonomi kita dianggap orang yang selalu hidup tergantung kepada pihak lain, tetapi kita membuktikan kuasa dan kasih Allah kepada dunia. Jemaat yang Yesus kasih, kita akhiri penutup dari pembacaan teks khotbah saya pada saat pagi hari ini. Saya mengambil satu ilustrasi, yaitu semut. Semut ini binatang yang selalu menyediakan makanan pada siang hari, dan mereka kerja sama-sama untuk mengumpulkan makanan. Dan apabila hujan atau malam tiba,
maka mereka bersama-sama masuk ke tempat yang aman dan berteduh di sana. Namun semut mempunyai kelemahan yang sangat hebat, yaitu semut mati di dalam manisan. Itu penutup. Di sini ada dua kelemahan kaum tertindas di atas tanah Papua atau orang percaya atau orang asli Papua yang berkarya di atas tanah Papua ini seidentik dengan jemaat Korintus. Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Adu domba saudara, adu domba suku, adu domba bangsa, dalam adat, dalam gereja, dalam pemerintah, sehingga ada kelompok-kelompok kepentingan, sehingga harkat dan martabat orang asli Papua yang sudah percaya Yesus Kristus itu direndahkan karena sebuah kepentingan kedinian. Bahkan orang percaya itu terjerumus dalam manisan duniawi, yaitu kehormatan yang terbatas, kejahatan, kenikmatan duniawi, sehingga menutupi sendiri jalan keselamatan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, tetapi kita sekalian adalah orang-orang yang sudah menang dalam Kristus untuk menerima mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita kembali nasihat Rasul Yohanes kepada kita di dalam 2 Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah si jahat. Ini kita tahu. Kita berasal dari Allah, tetapi kita ada di bawah si jahat. Akan tetapi saya dan saudara, kita semua percaya bahwa anak Allah telah datang, yaitu Yesus Kristus, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita masing-masing, baik kepada bapa, kepada ibu, kepada anak, supaya kita mengenal yang benar. Kita mengenal yang benar itu ada di Alkitab. Kita baca Alkitab ini, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah yang benar dan hidup yang kekal. Di sini nasihat seorang penatua Rasul Yohanes yang mati terakhir dari rasul yang lain. Dia berkata, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sebagai umat yang tertindas, kita di tanah Papua seperti kehidupan semut, dan kita hidup dalam berbagai kepentingan diri sendiri, tidak mengutamakan harkat martabat bangsa sebagai bangsa yang Tuhan taruh di atas tanah Papua. Ini renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surgawi, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami tulis dan bacakan di mimbar eklesia ini. Di awal tahun berjalan ini, sebagai umat yang tak berdaya, kami sering tidak berpikir ini. Kami seperti orang yang berdaya. Kami seperti sama dengan orang yang menindas kami. Padahal kami umat yang tak berdaya, yang ada sedang bertugas di pemerintah, yang ada sedang bertugas di gereja, yang ada sedang berada di setiap keluarga. Kami selama ini tidak melihat itu. Harga diri sebagai bangsa. Memberkati kami semua sebagai alat di tangan Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.